Mari kita bersama-sama menyiapkan Bible kita, Alkitab kita. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita baca ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-40. Acts chapter 2 verse 14 up to 40 in Indonesian actually. Sampai dengan ayat yang ke-40. Ada catatan dan juga ayat 41, tidak apa-apa, bisa kita baca di ayat 41. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Let us pray before we read the word of God. Father, we come before your holy throne. We praise your name and we thank you for your day. The day of the Lord, that we may come to meet you and worship you and glorify your name. As we do this, we remember the holy tradition that began since the creation, where you called our grandparents Adam and Eve to come to meet you before they continue or start their life in the Garden of Eden. So we thank you that we can also continue to worship you on the day of the rest day, on Sunday. And so we can continue our life after that. Please help us, guide us with your word, that we can follow that for your name, for your kingdom. Please guide us with the Holy Spirit that we can understand your word. Terima kasih Bapa untuk hari yang Bapa kasih bagi kami, untuk kami beristirahat dari kesibukan kami, aktivitas kami, dan bahwa kami boleh berkumpul bersama-sama untuk bertemu dengan Bapa dan Anak dan Roh Kudus, untuk memuliakan nama Bapa dan diberkati oleh Bapa. Tolonglah supaya firman Tuhan yang akan kami baca, kami pahami, kami boleh dikuatkan, dihiburkan oleh Bapa. Dan dengan itu kami boleh maju dan bertumbuh dalam pemahaman dan dalam ketaatan kepada Bapa. Dan agar nama Bapa dimuliakan dalam seluruh hidup kami. Berfirmanlah kepada kami, ya Bapa di surga, sebab kami sudah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami memohon semua ini kepada Bapa di surga. Amin. Let's read Acts chapter 2, 14 to 41. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka,
karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu selipkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau melimpahi aku dengan sukacita di hadapan. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa Ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas taktanya. Karena itu, Ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan
Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima keturunan Roh Kudus. Ayat 39, Kisah 32. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. So far the reading of the Word of God. Blessed is he who reads and those who listen to the Word of God and obey the Word of God. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita menikmati firman Tuhan dari bagian Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 14 sampai 41 yang berbicara tentang kekuatan kuasa Roh Kudus yang membuat para rasul berani untuk memberitakan Injil Tuhan tanpa takut dan siap mati untuk menyaksikan kekuatan kuasa Allah dan kasih Allah dan janji Allah dan kesetiaan Allah di dalam memberikan Roh Kudus, dan tentu juga dengan kedatangan Tuhan Yesus untuk setiap kita atau umat manusia. Mereka berani menyatakan firman Tuhan itu, tapi juga mereka menyatakan firman Tuhan itu berdasarkan janji-janji Tuhan di perjanjian lama dan pemenuhan perjanjian Tuhan itu. Dan oleh karena Tuhan punya kuasa luar biasa besar, maka hasilnya pun luar biasa. You see the amazing work of God through the Holy Spirit, and so through the powerful work of the Holy Spirit moved
Apostle Peter to bring the gospel, to give the heavenly biblical witness amazingly. And so you see his boldness and all the teaching that coming from the Old Testament, and the result was just amazing. Tema kita pada saat ini seperti kita lihat yang tadi kita baca bersama untuk khotbah kita, bahwa oleh kuasa Roh Kudus Petrus berani menyatakan kesaksian tentang Injil secara luar biasa. Dan kita akan lihat poin pertama tentang keberanian Petrus dalam memproklamasikan kebenaran itu. Kita akan lihat isi proklamasi atau pengkhotbahannya, dan kita lihat hasilnya. The coming of the Holy Spirit moved Apostle Peter to proclaim the gospel amazingly. Itu temanya. That's it. Number 1.1, you see as in the bulletin there, the boldness in proclamation. Number 1, number 2, you see the content of proclamation, and the last one is the result of the proclamation. Mari kita dalami firman Tuhan itu secara bersama. Yang pertama, boldness, keberanian dari Rasul Petrus. Rasul Petrus, saudara tahu, sebelum dia itu sangat penakut, omong besar, tetapi setelah menghadapi pemimpin-pemimpin orang Yahudi, tatkala Tuhan Yesus ditangkap, 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Ini menggarisbawahi seorang Petrus yang mulut besar tapi penakut. Dan Tuhan Yesus sudah bilang kepada Petrus Petrus, sebelum ayam berkokok kamu akan sangkal saya 3 kali. Peter, just like us, we sometimes talk, but we are like chicken. Run away. Fear of people, fear of the leader. At that time when our Lord Jesus Christ were in front of the big judgment of Sanhedrin, even in front of very, very low level woman and servant at that time, asking question to him, Peter, you were one of them, right? And he said, I don't know that guy. He denied Jesus. That's emphasized Peter's weakness. That means that Peter was not brave to tell the leaders and the people that yes, I am, and I can witness to you that this is the Messiah, this is the Son of God. Peter didn't say that. Petrus penakut. Waktu Tuhan Yesus ditangkap dan diadili, dan itu hanya ditanyakan oleh orang-orang sederhana saja. Waktu mereka lagi duduk situ, Petrus masuk di pelataran. 3 kali dia sangkal. Tapi saudara, sekarang dalam bacaan kita ini terjadi satu hal yang luar biasa. See in the text, something amazing happened. Humanly speaking, Petrus was so scared. And you can also see yourself, sometimes can be like Peter. Kita kadang-kadang jadi seperti Petrus. Kalau di gereja ngomong-ngomong berani, tapi berhadapan dengan orang yang harus kita bicara kebenaran, kita penakut. Seperti ayam, bahasa Inggrisnya like chicken. I like to learn together from the Word of God today, that we can see the amazing work of God through the Holy Spirit
that works in the heart and mind of Peter. And so he became brave. He was changed. Just like a new Peter. And I think we should also see that if we do by ourselves to bring the truth of the gospel to witness to other people, we sometimes afraid of fear. But we have God that dwells in us that can help us. And that's why you see Peter so brave. Let's see back in verse 14. Mari kita lihat dalam ayat 14. Keberanian dari Petrus muncul bukan karena Petrus punya kemampuan. Tetapi dalam konteksnya kita belajar bahwa Petrus menjadi berani itu karena Roh Kudus datang dan ada di dalam mereka. Petrus harus berhadapan dengan begitu banyak orang. Ini ribuan orang. Kalau dicatat dalam ayat 41 tadi, ada 3.000 orang yang bertobat, berarti yang datang itu harusnya lebih dari 3.000 orang. Kan belum hitung lagi perempuan-perempuan. Kalau budaya mereka kan hitungnya laki-laki. Belum hitung lagi anak-anak. Belum hitung lagi mereka yang belum bertobat. Ini yang bertobat saja. Berarti ini ada orang, kalau saya hitung kasar saja, kemungkinan besar itu sekitar paling sedikit 20.000 orang ada itu. Nah, Petrus berdiri di hadapan begini banyak orang yang datang dari berbagai macam bangsa dan suku dan negara. Kalau saudara lihat dalam bangsa-bangsa yang disebut dalam perikop sebelum, itu datangnya bukan hanya dari daerah Israel saja. Itu sampai dari Afrika juga datang. Cukup jauh mereka datang karena untuk memperingati hari Pentakosta itu. Mereka datang ke Yerusalem. So you see there were a lot of people that came from different countries to celebrate the Pentecost. Thousands of people that Peter have to stand up and give that proclamation and preaching about our Lord Jesus Christ. Now you can compare before only leaders, only the Israelites, the Jews, that he was afraid. But this time now, it's not only the leaders, not only the Jews, but also people that came from all over. He was so brave and boldly preaching the word of God. Luar biasa, saudara-saudara. Keberanian Petrus ini menurut saya ini hanya karena kuasa dari Allah. Dan ini yang harus kita belajar. Bahwa Allah mampu, Roh Kudus mampu merubah akan keberanian Petrus yang sebelumnya penakut menjadi pemberani. Sebelumnya menyangkal dan menyembunyikan diri, sekarang menyatakan kebenaran itu dan berani berdiri di depan banyak orang. Dan dia, saudara, lihat di sana dia punya perkataan, dia bilang begini, "Hai kamu orang-orang Yahudi." Ini berarti termasuk Sanhedrin. Ini berarti termasuk para pemimpin-pemimpin. Ini berarti termasuk para ahli-ahli Taurat. Ini berarti termasuk para orang-orang yang adalah pemimpin-pemimpin tertinggi itu. Bukan saja masyarakat biasa. Orang-orang pintar, orang-orang ahli-ahli Alkitab. Para pemimpin-pemimpin negara pada waktu itu. Dia katakan, "Hai orang-orang Yahudi dan hai semua yang tinggal di Yerusalem." Kata-kata ini menunjukkan keberaniannya. Saya bisa bayangkan, saya yakin Petrus pasti berdiri begini dan matanya tertuju ajam kepada mata mereka. Itu berarti apa? Dia bilang, "Saya siap mati, kau mau bunuh saya silakan. Tapi saya harus menyatakan kebenaran-kebenaran ini. I am ready now to be killed, to be sacrificed for the sake of my Lord, Savior, Jesus Christ, for God." With sharp eyes, he looked at them and tell all those leaders, "You know what?
You listen to what I am saying now. I'm not talking about myself, but I'm talking about the faithfulness of God. Saya sekarang berbicara tentang kesetiaan Allah yang dulu Allah omong di perjanjian lama itu, di kitab Yoel itu. Sekarang dia punya buktinya, penggenapannya. Ini kebenaran, saudara. Makanya saudara, kalau kita belajar kebenaran terus kita takut menyatakan kebenaran, itu hal yang sangat menyedihkan. Harusnya kita berani karena benar. Itu ada ekspresi dalam bahasa Indonesia. Berani karena benar, takut karena salah. Itu ekspresi kita belajar. Loh, masa berani karena kesalahan? Tidak bisa begitu. Orang yang takut kalau dia salah, tapi kalau dia tahu benar, dia tidak boleh takut. Dan Petrus tahu betul bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan di perjanjian lama dalam kitab Yoel itu adalah satu kebenaran. Dan sekarang tatkala Roh Kudus datang, ini adalah kebenaran yang harus diketahui oleh semua orang Yahudi pada waktu itu, dan kita juga. Peter was so bold in bringing the gospel because he now knows that what he is saying to the people of Israel and other people that come from different countries, that is true. The gospel, the word of God. And you know the word of God is always true. And that's why he stood up boldly preaching and telling the people to understand, to know, to see this truth. And the point is that they must not only knowing and understanding it, but also they must repent. They must see the faithfulness of God, and they must also believe the word of God. And later on, the point is to Jesus Christ, that they already killed or put him on the cross. That is it. But now, before he was talking about Jesus, he was talking first about the coming of the Holy Spirit, in order to tell the people that, you know what, this, what happened now, is the work of God. Saudara, saya melihat cara Petrus dalam keberaniannya ini sangat luar biasa. Petrus, saudara tahu, Petrus ini kan seorang nelayan. Dia pergi pancing ikan, nelayan tangkap ikan, kemudian balik. Saudara lihat bagaimana keberanian dia dalam menyatakan kebenaran ini luar biasa sekali. Alkitab tidak bilang dia pergi ke universitas. Ini di sini kebanyakan ada yang sudah universitas, students. Tapi sudah lihat dia punya keberanian, dan kemudian keberanian dalam menyatakan kebenaran itu. Ayat-ayat firman yang dia angkat sangat luar biasa. Dia tidak mengarang-arang, tapi dia menyatakan itu dengan keberanian karena Roh Kudus. Jadi dia berani menyatakan itu bukan karena dirinya sendiri, tapi Roh Tuhan dengan kuasanya itu mendorong, memotivasikan dia dan menggerakkan dia untuk berani menyatakan kebenaran itu. Dan saya pikir ini baik untuk kita belajar sebagai anak-anak Tuhan di zaman ini juga. We should learn from God's word and also how God worked through Peter, that we must also be brave to bring the gospel wherever we are. Apa saja posisi kita, saudara, kebanyakan dari anak-anak Kristen tidak berani menyatakan kebenaran, tidak berani menyatakan Injil kepada orang-orang. Kenapa? Karena kita perasaan, kita takut orang akan menolak, kita takut kita akan disalahkan. Itu adalah perasaan yang dialami oleh Petrus sebelum, bahkan lebih dari itu. Maka pertanyaan sekarang, beranikah kita menyatakan kebenaran-kebenaran seperti ini? Padahal kan Roh Kudus sudah ada dalam kita. Kita belajar dalam perikop sebelumnya.
bahwa Roh Kudus itu sudah datang dan tinggal dalam kita. Kita punya itu Roh Kudus itu. We have that Holy Spirit that dwells in us. And the Holy Spirit should be able to move us to be brave, to bring the gospel boldly. Maka saudara, apapun keberadaan kita dan di mana saja kita berada, harusnya kita berani selalu mengaplikasikan Injil. Teman-teman kita di kelas, di university level, teman-teman kita di dalam olahraga, bermain bola, teman-teman kita dalam bisnis, dalam pekerjaan hidup sehari-hari, anak-anak kita yang kita ajar, harus kita selalu berani untuk menyatakan kebenaran-kebenaran itu dengan pimpinan Roh Kudus yang ada dalam kita. Kadang-kadang kita berani menyatakan kepada orang lain tentang hal-hal dunia. Kita bicara tentang baju, model yang baru, HP yang baru, berita-berita yang baru, kita berani bicara, sharing. Tapi apakah kita berani menyatakan kebenaran-kebenaran ini supaya orang mengenal tentang kuasa Tuhan itu dan percaya kepada Tuhan dan bertobat? Itu arahnya seperti itu. Maka kita diingati tiap minggu untuk selalu berani seperti Petrus, karena kita tidak sendiri. You must brave to tell the gospel about our Lord Jesus Christ because you are not alone. The Holy Spirit is in you. Saya kemarin kan ke Jogja, saudara tahu saya ke Jogja. Saya balik kemarin pagi dan saya duduk di samping seorang anak yang awalnya itu dia dulu diam saja, dan saya pikir wah ini orang tidak bisa berkomunikasi karena dia tenang. Jadi tahu sendiri anak-anak muda sekarang ada pasang apa itu headphone-nya itu di situ dan dia angkat kakinya, bangkok kakinya. Saya pikir-pikir wah ini gimana ya saya bisa bawa Injil ke anak ini. Tiba-tiba saja saya say hi sama dia dan saya tanya dia punya keberadaan, dan saya temukan ternyata dia seorang yang bukan dari iman kita dan dia sementara studi di Australia. Dan memang dia ada latar belakang yang cukup high class, karena memang di dalam. Tapi Tuhan menolong saya, dan akhirnya selama perjalanan saya dari Jogja dan menuju ke dia dekat Kediri, kita hanya full time talking about God's word. Kaget saya tatkala Tuhan itu, saya pikir-pikir aneh ya. Pertama tuh kayak tidak nyambung, tapi Tuhan buka itu kesempatan dan dia bertanya kepada saya banyak hal, dan banyak hal yang saya sampaikan kepada dia tentang perbedaan kita dan kesamaannya dan arah kepada Roh Kudus. Dan dia tanya, Bapak, terakhir dia panggil saya Bapak, bagaimana saya ini bisa punya divine connection? Jadi saya mulai menyatakan kepada dia bahwa kalau kami di Kristen itu ada sholatnya. Dan kami punya sholat itu lebih dari 5 kali. Dia kaget. Kenapa sholat kita lebih dari 5 kali? Kalau kita punya komunikasi, divine connection, hubungan dengan Tuhan lewat pekerjaan Roh Kudus, itu kan kita punya sholat sebenarnya. Sholat itu adalah cara kita beribadah, cara kita menyembah Tuhan. Dan kalau kita punya penyembahan kepada Tuhan dengan terus, itu kita lebih dari 5 kali sebenarnya. Nah dia bilang, bisa begitu? Oh iya. Tapi you must know the Holy Spirit. You must know Jesus. You must know the Father. So I explained to him about the difference about our faith. And he said, wow. I said, okay, give me your WhatsApp. So I get his WhatsApp, and I text him, and he can go back to Perth, Western Australia, to study finance. But it's another just example for you that we can always use any opportunity. Whoever sit with us in the train, maybe an airport, and on an airplane, use that opportunity. God will use us, even though sometimes hard. Kadang-kadang saya itu merasa susah sekali mau ngomong dengan orang, apalagi kalau kita duduk di train begitu lama-lama, rasanya kayak tidak enak ya. Duduk diam saja, orang ini tidak bisa bicara, atau di atas pesawat duduk lama. Using that opportunities. Kesempatan yang masuk. Tapi bagaimana kita bisa buat begitu kalau kita sendiri penakut? You cannot share the gospel with the people that you sit beside that person
at the airplane or even the train or bus if you don't learn about this word of God. And you can do that to share the gospel anytime. Itu caranya, saudara, kita menolong orang-orang yang bisa mendengar tentang firman Tuhan. Itu tentang boldness, karena saya pikir itu baik ya. Sekarang kita masuk ke poin kedua, that's about boldness, about the keberanian kita dalam menyatakan firman atau menyampaikan Injil kepada orang lain. Sekarang dia punya isi. We need to also learn how to bring the gospel with biblical message. You don't bring the gospel with political message. You don't bring the gospel with business message or social message. No. You can start with that as a bridge, but the content must go back to the Word of God. You have to go back to Jesus. Jadi isi pemberitaan, kesaksian yang harus kita sampaikan dengan berani tadi, setelah sudah berani, jangan berani dan sampaikan hanya berita politik. Berita tentang yang bersifat dunia, misalnya ngomong-ngomong saya tentang baju baru, HP baru, itu kadang-kadang kita ngomong itu banyak. Tapi menurut saya itu wasting time. Kita harus bawa itu kepada Tuhan Yesus. Dan saudara lihat di sini. You can go to see the text. How Apostle Peter, after address those people with boldness, then he went back to the Word of God about God's faithfulness in giving the Holy Spirit. But then after he brings them to the attention about Jesus. Mari kita lihat. Setelah dia bicara tentang kedatangan Roh Kudus sebagai bukti kesetiaan Allah, mulai dari ayat yang ke-14, so lihat di sana. Sampai ke ayat yang ke-21, dia mulai mengarahkan ke perhatian mereka kepada Tuhan. Dan ayat 22, mulailah isi secara dalam yang berhubungan tentang Tuhan Yesus. That is called Christ-centered preaching and teaching. Itu adalah khotbah pengajaran yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat dalam ayat 22. Let's see in verse 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan. Ialah Yesus Kristus. So you see, when you get the boldness, then you focus on Jesus. Setelah Petrus mendapat keberanian dari Roh Kudus, dia mulai fokus kepada Bapa, kepada Roh Kudus, dan arahnya nanti kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat 22 terus itu dia bicara itu tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan lewat Nabi Daud itu, atau Raja Daud. Arahnya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terus bicara tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dijanjikan oleh Bapa, Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus melayani, Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus sengsara, Tuhan Yesus bangkit. Itu adalah isi proklamasinya. That is the content of his proclamation, of his message, of his teaching, of his sermon, of his preaching. Focus on Jesus Christ. That is what we're supposed to share the gospel. Itu yang harus kita sampaikan kepada orang-orang kita. Kita butuh keberanian, tetapi setelah kita berani, kita harus nyatakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara lihat dari ayat 22 terus sampai ayat yang ke-30-an itu, Petrus berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus itu ada. Saudara lihat bersama-sama. Kita lihat di ayat 22. Let's go to the verse 22 and so on. How Peter mentioned the truth based on the biblical history, the history of salvation in connection with the life of our Lord Jesus Christ. Jadi fokusnya itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Let's go continue. Seorang yang telah ditentukan Allah, yaitu Tuhan Yesus, yang dinyatakan kepadamu, Tuhan Yesus itu, dengan kekuatan-kekuatan dari Tuhan Yesus, mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus buat, tanda-tanda yang Tuhan Yesus buat, yang dilakukan oleh Dia lewat perantaraan Allah di tengah. So you see, go back to the proclamation. Isi dari proklamasi itu tidak karang-karang, tidak dibuat-buat. Peter didn't make it up. He teach and preach
on the base on the word of God and on the truthness. Kebenaran-kebenaran itu yang dia sampaikan. Dan saudara tahu, setelah dia angkat poin-poin ini semua, seperti dalam bacaan kita, dia nyatakan tentang apa yang sudah terjadi, apa yang sudah disampaikan, apa pemenuhan-pemenuhannya itu. Kemudian dia kembali kepada mereka dan dia katakan bahwa ini semua ini terjadi agar supaya mereka tahu kesetiaan Allah. Makanya sudah lihat di dalam ayat yang ke 38, dia mulai nyatakan tentang hasilnya. Arahnya kepada risal. Mari kita lihat di ayat 38. Verse 38. Jawab Petrus, tatkala mereka mendengar itu, jawab Petrus kepada mereka, kamu harus bertobat. Itu arah kepada risal nomor 3. Tapi karena kebenaran itu dinyatakan oleh Petrus, maka Roh Kudus bekerja dengan luar biasa kepada orang-orang itu. Sudah lihat dalam ayat sebelum ayat 33, ayat 37 katakan bagaimana reaksi daripada orang-orang itu. You see the reaction of the listeners. Verse 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Ini kalimat penting sekali untuk kita lihat dalam poin saya ketiga. Last point. Hati mereka terharu. Dalam bahasa asli saudara, itu lebih dalam dari terharu. In the original language is deeper than just feeling moved by the preaching and proclamation of the word of God. Bahasa Indonesianya terharu. Tapi bahasa aslinya itu lebih dalam. Saya mau jelaskan ini supaya saudara sebelum pulang bisa lihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang menghasilkan pertobatan. Kata terharu itu diungkapkan dengan hati mereka itu bagaikan pisau yang mengiris-iris. Saudara tahu itu kata iris ya? Hati mereka itu kayak dipotong-potong. Bahasa lain itu hati mereka seperti ditusuk-tusuk oleh jarum. Itu bahasa aslinya begitu. So the heart is like being cut by a knife. Kenapa hati mereka seperti dipotong-potong dan akibatnya terharu dan menjadi bertobat? Karena mereka mendengar kebenaran itu. Makanya saudara, kalau firman Tuhan itu disampaikan dengan baik, orang punya hati itu akan terharu. Karena itu kebenaran. Saudara bisa bayangkan kalau hati dipotong-potong dengan pisau itu gimana rasanya? Saudara bisa bayangkan. Can you imagine when your heart is being cutting? Can you express that feeling? When your heart is being cutting. Right? Rasanya kan itu tuh. Itu artinya tusukannya bukan main-main tuh. Setiap kata yang diungkapkan oleh Petrus kayak tusuk seperti jarum. Itu orang yang mendengar firman dengan perhatian penuh dan dengan konsentrasi dan diberikan oleh Roh Kudus. Maka itu yang terjadi, saudara. Ayat 37. Mereka mendengar hal itu dan hati mereka sangat terharu. Hati mereka seperti ditusuk-tusuk jarum. Hati mereka seperti dipotong-potong, diiris-iris dengan pisau kata-kata itu. Nah, Roh Kudus bekerja dalam Petrus dan dalam hati mereka. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? So this is the result. Ini hasilnya tatkala kebenaran disampaikan. Hal ini mengingat kepada saya yang kemarin saya ngomong kepada anak itu, namanya Iqbal. Saya bisa lihat bagaimana kebenaran disampaikan dan dia seperti tertarik, terharu dan termangu-mangu dengan kebenaran itu dalam waktu yang singkat. Ini juga sudah lihat itu. Dan ini yang harus kita sampaikan kepada orang-orang sehingga ada perasaan terharu dan menyatakan apa yang harus kami perbuat. Hasilnya orang berubah.
Maka Petrus jawab kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Verse 38. Dalam nama Yesus, you repent and give yourself to be baptized in the name of Jesus for your forgiveness of your sins, and you may receive the Holy Spirit. Because this is the promise that God promised for you and your children and those people that still coming later, that being called by our God. And he continued to bring the witness, to proclaim and teach and preach and teach and preach. Itu ayat yang ke-40. You see that 40. Hasilnya orang berubah. Dan saudara, kalau dengar firman tidak berubah, ada something wrong. Itu namanya bukan hati yang terharu, tapi hatinya kayak batu. Arab di sini tidak ada yang punya hati batu, sehingga diiris-iris juga tidaklah terharu. Saudara, ayo hatimu berubah, jangan kayak hati batu. Orang Kupang juga atau orang Indonesia bilang bukan saja hati batu, kepala juga batu. Ayo, mari kita dengar dengan hati yang lembut, supaya juga rasa teriris dan berpikir, what should I do now? Right? What should I do now? If your hati is not hati batu, hati yang siap terima, what should I do? I use my time for God's glory. I use my time to bring the gospel. I use my time to build God's glory. Itu maksudnya. Mereka akhirnya menerima apa yang disampaikan oleh Petrus dan memberi diri dibaptis. Makanya ayat 41 bilang apa? Orang-orang yang menerima perkataan itu tentu bukan hati batu, karena hatinya teriris-iris, memberi diri dibaptis. They give themselves to be baptized in the name of Jesus. And the Bible says, at that time, they count only men. At that time, there were about 3,000 of them came to faith. I understand you all already believe in Jesus, right? But you cannot just stay like that. You believe in Jesus and you sow, like Peter did. He believed in Jesus boldly, bring the gospel. And the gospel is about our triune God, focus on Jesus. That's what we call Christ-centered preaching and teaching. And that's about His life, His teaching, His work, His death, His resurrection, His power. That's what we need to tell the people wherever we are. Saudara, ayo, let's go. Be bold. Bring the gospel on the base of the scripture and the word of God to bring the result. People will come to faith through the word and the power of God, through the Holy Spirit. That's the point. Let's go home and start. Let's go home and do the work. You go with heavenly biblical hearts. Kita pulang dengan hati surgawi, hati Alkitabiah, berani menyatakan kebenaran firman Tuhan di bawah kuasa Roh Kudus, with the power of the Holy Spirit, boldly bringing the gospel of our Lord Jesus Christ. Amin.